Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Muhammad Zaki dengan NIM 235131011. Di sini saya akan membacakan analisis modul bisnis Toko Rafa UI Yogyakarta. Alasan saya memilih modul bisnis Toko Rafa UI karena Toko Rafa UI ini menjual alat-alat perabotan kos dan untuk perkuliahan. Untuk letak Rafawi ini strategis di dekat kampus Universitas Islam Indonesia, yang dimana kebanyakan mahasiswa atau mahasiswinya berada anak-anak di luar Jogja, sehingga tepat untuk menjadikan model bisnis untuk toko Rafawi ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang bisnis. Eh, Sudah kita tahu yang lebih umum, Yogyakarta merupakan kota pelajar yang kebanyakan institut pendidikan tinggi yang terkemuka, salah satunya Universitas Islam Indonesia. Toko Rapawi ini berlokasi strategis di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Sleman, tepatnya di dekat Universitas Islam Indonesia. Sebagai pusat penting bagi mahasiswa dan masyarakat akademik, aksesibilitas yang tinggi dan keberadaan di lingkungan pendidikan menjadikan Toko Rapawi ini menjadi sumber utama untuk berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan peralatan kos atau pendidikan. Selanjutnya saya akan membacakan review bisnis model Canvas 9 building blocks. Yang pertama di poin A, customer segment. Toko Rafawi ini memiliki kelompok yang saling berinteraksi dalam ekosistem akademis di Yogyakarta. Target utamanya yaitu mahasiswa ataupun masyarakat sekitar yang ada di sana yang mencari peralatan kos maupun untuk pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu poin B, value value proportion. Toko Rafawi ini juga menyediakan perlengkapan kos berfokus pada momen praktis atau estetisme mahasiswa yang tinggal di kos maupun kontrakan. Toko Rafawi ini menawarkan produk seperti peralatan memasak, peralatan tempat tidur, ataupun untuk perkuliahan seperti buku, binder, dan pulpen, ataupun penggaris. Untuk kualitas di toko ini, kualitas bagus dan harganya cukup terjangkau untuk anak rantau seperti saya sendiri, yaitu yang di luar Jogja. Untuk poin C-nya, channels. Toko Rafa UI ini juga meliputi beberapa saluran untuk menjangkau dan melayani pelanggan dengan optimal. Saluran utama yaitu langsung berjualan di lokasi yang di area dekat Universitas Islam Indonesia, yang memungkinkan mahasiswa dan masyarakat lokal untuk langsung berbelanja ke sana dan mencari produk-produk yang diinginkan. Toko Toko Rafawi ini juga memiliki platform Instagram atau seperti media sosial Instagram untuk mempromosikan produk, yang memberikan informasi dan berinteraksi dengan pelanggan toko. Yang toko ini juga menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan layanan pemesanan online. Eh, Baiklah, untuk selanjutnya itu bagian D, customer relationship. Toko Rafa UII dibangun melalui pendekatan yang berfokus pada pemahaman kebutuhan preferensi pelanggan, terutama mahasiswa ataupun masyarakat setempat dan staf akademik. Toko ini mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif, termasuk interaksi aktif melalui media sosial dan layanan pelangganan yang responsif untuk membangun kepercayaan loyalitas. Rapawi ini berkomitmen
memberikan pengalaman berbelanja yang personal seperti memberikan rekomendasi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kegiatan seperti promosi, diskon, diskon khusus, dan program loyalitas diterapkan di toko WI. Toko Rafa WI tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang, tetapi juga sebagai mitra yang berperan dalam mendukung keberhasilan akademis dan kesejahteraan pelanggan, menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antar sama lain. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian E, revenue stream. Toko Rapo ini berasal dari berbagai sumber yang saling melengkapi, menciptakan keberlanjutan finansial bagi usaha Toko Rapo WI. Pendapatan utama yang diperoleh dengan penjualan produk yang seperti saya ucapkan tadi yaitu produk peralatan kos maupun peralatan untuk perkuliahan. Untuk target utama yaitu toko ini yaitu kebutuhan mahasiswa, masyarakat setempat, dan staf pengajar. Toko Rafael juga dapat memanfaatkan layanan pemesanan online dan pengiriman yang menawarkan kenyamanan bagi pelanggan yang tidak mengunjungi toko secara langsung. Program promosi dan diskon juga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan. Seperti di awal semester atau saat ujian dengan diverifikasi revenue stream. Toko Raboim mampu mengoptimalkan pendapatan sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan yang berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang usaha. Untuk selanjutnya di poin F yaitu cash resources. Toko Rapawi meliputi sejumlah aset penting yang mendukung operasional dan untuk keberhasilan bisnis, yaitu sumber pertamanya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman memainkan peran krusial yang memberikan pelayanan pelanggan yang berkualitas. Untuk yang kedua itu produk yang beragam, program yang beragam termasuk buku akademis, alat tulis, perlengkapan kos merupakan aset utama untuk memastikan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, lokasi yang strategis di dekat Universitas Islam Indonesia menjadi sumber daya penting yang meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas bagi pelanggan. Juga ditunjang oleh digital termasuk platform media sosial seperti Instagram yang saya sebutkan seperti di awal yang menerapkan integral sumber daya yang memungkinkan toko Rafa UI untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan dan memastikan produk secara online. Dengan mengoptimalkan key resources ini, toko Rafa UI menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing di pasar yang dinamis. Untuk poin selanjutnya itu poin G, key activities. Toko ini terdiri dari serangkaian aktivitas yang esensial untuk memastikan operasional yang efisiensi pencapaian tujuan bisnis. Yang pertama itu pengolah inventaris yang efektif menjadi prioritas utama, mencakup pemilihan, pengadaan, dan penyimpanan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, terutama mahasiswa. Untuk yang selanjutnya itu kegiatan pemasaran yang terencana baik melalui media sosial maupun promosi langsung di lingkungan kampus penting untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Untuk poin selanjutnya yaitu bagian H, key partnership. Toko Rapo ini mencakup berbagai kolaborasi strategis yang mendukung operasional dan pengembangan bisnis. Yaitu yang pertama kemitraan dengan pemasok buku dan perlengkapan akademis. Sangat penting untuk ketersediaan produk berkualitas dan memerlukan pilihan yang ditawarkan kepada pelanggan. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya ketersediaan untuk selanjutnya, toko Rafa UI juga dapat menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan seperti universitas dan lembaga pembimbing belajar untuk mengadakan acara bersama atau program diskon yang dapat meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Dengan memanfaatkan key partnership ini, toko Rahui dapat memperkuat posisinya di pasar dan meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian I, cost structure.
Toko Rafawi mencakup berbagai komponen biaya yang diperlukan untuk menjalani operasional bisnis secara efektif. Untuk biaya pertama yaitu biaya tetap seperti sewa lokasi atau tempat yang di dekat Universitas Islam Indonesia yang menjadikan salah satu pengeluaran utama di mana lokasi yang baik dan mendukung bisa menarik pelanggan. Untuk yang kedua, biaya variabel seperti pengadaan inventaris produk, termasuk buku dan perlengkapan akademis juga merupakan komponen penting yang bergantung pada permintaan pasar. Untuk selanjutnya yaitu biaya proses operasional. Lainnya untuk meliputi gaji karyawan yang berperan dalam memberikan pelayanan pelanggan yang berkualitas serta biaya pemasaran untuk promosi di media sosial dan kegiatan lain yang bertujuan menarik pelanggan. Toko Rafa juga perlu mempertimbangkan biaya pemeliharaan infrastruktur digital seperti situs web dan platform e-commerce. Untuk mendukung penjualan online dengan memahami dan mengelola cost konstruksi ini, Toko Rafa ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan profitabilitas. Sekian untuk pembacaan untuk Toko Rafa WI. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tentang analisis model bisnis soto Hollywood di Jalan Kaliurang, Yogyakarta, yang hampir berdekatan dengan Toko Rabu UI sekarang. Untuk alasan saya memilih bisnis soto Hollywood ini karena ini merupakan makanan makanan yang enak, yang makanan khas Jawa Jawa Tengah dan bisa dirasakan untuk semua kalangan dikarenakan dengan harganya yang murah dan enak. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang yang tersebut. Sama seperti Toko Rabowi sendiri, daerah istimewa Yogyakarta dikenal dengan kota pelajar dikarenakan banyak perguruan tinggi. Selain itu, DIY juga memiliki atmosfer yang mendukung kegiatan belajar dengan banyak kafe, perpustakaan, dan ruang publik yang nyaman untuk belajar. Tidak hanya itu, Yogyakarta juga dikenal dengan kuliner yang enak, murah, murah ramah di kantong bagi mahasiswa yang di kuliah di Yogyakarta. Salah satunya yaitu kuliner soto Hollywood adalah salah satu kuliner makan terkenal di Yogyakarta, terletak di Jalan Kaliurang nomor 10 Candi Rojo, Sardoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Eh, eh, Soto Hollywood yaitu kuliner ini menawarkan sup yang berkuah yang kaya rasa dengan berbagai pilihan daging seperti ayam dan sapi dengan menggunakan bumbu khas yang menggugah selera. Soto Hollywood juga sangat nyaman dan ramah, menjadikan tempat ideal untuk berkumpul bersama keluarga ataupun teman sehabis belajar, sehabis di kuliah. Dengan harga yang terjangkau, soto Hollywood menjadi favorit di kalangan pelajar maupun yang mahasiswa Universitas Islam Indonesia karena dekat dengan area kampus. Eh, dengan menikmati hidangan lezat tanpa menguras kantong, bagi para pengunjung yang mencari pengalaman kuliner yang otentik di Yogyakarta, soto Hollywood adalah pilihan yang tepat untuk mencicipi soto yang nikmat dan murah meriah. Baiklah, untuk selanjutnya yang bagian 2 review bisnis model Canvas 9 building blocks. Untuk poin A yaitu customer segment. Soto Hollywood terletak di Jalan Kaliurang, mencukupi berbagai kelompok yang beragam. Pertama yaitu mahasiswa dan pelajar, menjadikan segmen utama atau target utama penjualan karena mencari tempat makan yang terjangkau dan lezat setelah aktivitas kuliah. Selain itu, keluarga yang ingin menikmati waktu bersama di akhir pekan juga merupakan pelanggan setia. Untuk yang kedua yaitu pekerja kantor dari sekitar area sering mampir untuk makan siang, menghargai pelayanan yang efisien.
Wista, wisatawan juga yang berkunjung di Yogyakarta juga menjadi bagian dari segmen segmen ini untuk mencicipi soto lokal yang otentik. Untuk yang terakhir yaitu komunitas seperti arisan atau reunian juga sering memilih soto Hollywood sebagai lokasi berkumpul. Soto Hollywood dapat lebih baik dalam memenuhi kebutuhan ekspektasi mereka. Untuk yang kedua itu value proposition. Dikarenakan soto Hollywood di Jalan Kaliurang terletak pada kombinasi antara cita rasa otentik dengan harga terjangkau dan suasana yang nyaman. Oh, kuliner ini menawarkan soto yang berkualitas tinggi dengan bumbu khas yang menggugah selera, yang menjadikan makanan ideal bagi para pecinta kuliner dengan harga yang bersahabat. Soto Hollywood berhasil menarik segmen pelanggan, mulai dari mahasiswa, keluarga, atau wisatawan atau pekerja kantor. Atmosfer yang hangat dan bersahabat juga memberikan nilai tambah, menjadikan soto Hollywood sebagai tempat yang tepat untuk berkumpul dan menikmati hidangan bersama teman atau keluarga. Semua faktor yang saya sebutkan tadi juga membuat soto Hollywood menjadi destinasi kuliner yang menarik di Yogyakarta. Untuk selanjutnya itu bagian channel. Soto Hollywood di Jalan Kaliurang memanfaatkan berbagai saluran untuk menjangkau melayani pelangganan dengan efektif. Pertama, yaitu berjualan langsung yang terletak di yang saya sebutkan tadi, yaitu restoran fisik yang menyaman menjadi tempat utama bagi pelanggan untuk menikmati hidangan secara langsung. Selain itu, Soto Hollywood juga menawarkan media sosial seperti Instagram maupun Facebook digunakan secara aktif untuk mempromosikan menu baru, menawarkan promo menarik, dan berinteraksi dengan pengunjung. Soto Hollywood juga mempunyai website resmi juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai menu, lokasi, dan cara pemesanan. Soto Hollywood juga bekerja sama dengan layanan pengantar makanan seperti GoFood, GrabFood ataupun itu. Untuk promosi lokal mulai selebaran iklan juga dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat setempat. Soto Hollywood juga sering melakukan partisipasi dalam festival kuliner, memberikan kesempatan untuk menjangkau pelanggan baru yang meningkatkan peminat dari kuliner soto Hollywood. Untuk selanjutnya yaitu customer led relationship. Hubungan dengan pelanggan di soto Hollywood dibangun melalui beberapa pendekatan yang mengutamakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yaitu yang pertama, pelayanannya ramah dan cepat dan prioritas menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Yang kedua yaitu soto Hollywood aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial. Yang ketiga yaitu soto Hollywood membangun program loyalitas atau promo khusus juga dapat diimplementasikan untuk memberikan insentif bagi pelanggan setia. Yang keempat yaitu Soto Hollywood juga sering mengadakan acara atau promo musiman untuk menarik perhatian pelanggan baru, menjaga ketertarikan pelanggan yang sudah ada. Soto Hollywood juga berusaha membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggannya. Untuk selanjutnya itu poin revenue stream. Soto Hollywood di Jalan Kaliurang terutama berasal dari penjualan makanan dan minuman. Pendapatan utama diperoleh dari menu soto yang beragam, lengkap dengan perlengkapan seperti nasi, gorengan, dan minuman segar. Soto Hollywood juga menawarkan paket keluarga dan promosi khusus yang menarik, terutama pada akhir pekan dan momen liburan, untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan. Dan seperti yang disebutkan yang di atas tadi, Soto Hollywood juga bekerja sama dengan GoFood ataupun GrabFood ya sehingga untuk memungkinkan pelanggan untuk menikmati hidangan soto Hollywood di rumah.
Soto Hollywood dapat meningkatkan keuntungan dan memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Untuk selanjutnya itu key resources. Soto Hollywood di Jalan Kaliurang mencakup beberapa aspek penting yang mendukung operasional dan keberhasilan bisnis. Yang pertama, kualitas bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi sangat krusial untuk memastikan cita rasa yang otentik dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, sumber daya manusia, termasuk koki yang berpengalaman dan staf layanan yang ramah. Yang ketiga, infrastruktur restoran seperti lokasi yang strategis dan fasilitas yang nyaman. Yang ke selanjutnya yaitu pemasaran melalui media sosial, promosi lokal membantu meningkatkan visibilitas dan menarik pengunjung baru. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, Soto Hollywood dapat terus memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempertahankan posisinya di pasar kuliner Yogyakarta. Untuk bagian G yaitu key activities, yaitu kegiatan utama Soto Hollywood di Jalan Karang mencakup beberapa aspek penting yang mendukung operasional dan keberhasilan bisnis. Yang pertama yaitu proses pengolahan bahan makanan yang meliputi pemilihan bahan baku, memasak, dan penyajian. Soto dengan kualitas tinggi adalah aktivitas sentral yang harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan cita rasa yang otentik. Kegiatan pemasaran juga penting untuk termasuk promosi melalui media sosial dan partisipasi dalam festival kuliner yang ada, meningkatkan visibilitas, mencakup aktivitas yang perlu diperhatikan agar operasional restoran berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya itu key partnership. Setelah Hollywood dijaga melibatkan beberapa pihak yang krusial yang mendukung operasional pemasaran restoran. Salah satunya yaitu pemasok bahan baku yang segar dan berkualitas agar memastikan cita rasa yang tidak berubah dan memenuhi standar cita rasa yang berkualitas dan kolaborasi dengan layanan pengantar makanan seperti GoFood dan GrabFood yang menjangkau pelanggan yang lebih luas memberikan kenyamanan bagi mereka yang ingin menikmati hidangan di rumah. Soto Hollywood juga Soto Hollywood juga berkolaborasi dengan kemitraan dengan media lokal dan influencer kuliner juga berperan penting dalam meningkatkan visibilitas dan menarik perhatian lebih banyak pengunjung. Yaitu yang terakhir, partisipasi dalam acara atau festival kuliner lokal memberikan kesempatan bagi Soto Hollywood untuk memperkenalkan menu dan meningkatkan brand awareness. Melalui kemitraan ini, Soto Hollywood dapat memperkuat posisinya di pasar dan terus berkembang. Untuk yang terakhir yaitu bagian I, cost struktur. Untuk konstruktur atau struktur biaya Stoliot, kalian mencakup berbagai komponen yang mendukung operasi restoran. Yaitu pertama bahan baku merupakan salah satu komponen terbesar mencakup pengadaan bahan segar untuk soto dengan perlengkapan lainnya. Selain itu, biaya tenaga kerja yang meliputi gaji untuk koki dan staf pelayan juga merupakan bagian penting dalam struktur biaya. Untuk selanjutnya biaya operasional seperti sewa listrik, air, dan internet. Juga pemeliharaan fasilitas. Untuk memastikan restoran berfungsi dengan baik. Biaya pemasaran dan promosi juga termasuk iklan di media sosial dan kerjasama dengan influencer. Juga diperhatikan dalam menarik pelanggan baru. Terakhir, itu biaya terkait dengan layanan pengantar seperti komisi untuk platform delivery merupakan faktor tambahan yang mempengaruhi struktur biaya dengan memahami dan mengelola struktur biaya ini. Soto Hollywood dapat memastikan keberlanjutan dan probabilitas bisnis. Sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari analisis model bisnis yaitu Rafa WI dan bisnis Soto Hollywood Jalan Kaliurang Jakarta. Maaf jika saya ada salah kata. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.